te masih dak mati mauan dapakan di sayaran nua mapomongi batammu tinggal emo itapalakan si senga anak sisa lili iya elok na tomawe turami na undi limbo RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Salam sejahtera. Sari Batang Malabiriku, kita sekarang sudah di Nusantara Siang dan kembali bersama Richard Ferdinand pada kesempatan siang hari ini ya. Kita hadir lagi tentunya di program Obrolan Budaya dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumberku ini langsung dari kita via Zoom ya. Di siang hari ini saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah suara saya terdengar Dr. jelas? Firman Saleh SS SPD MHum, saya menyapa kembali. Selamat Ya. pagi, Pagi. Dr. Firman. Pagi, suara saya terdengar jelas? Iya, oke. Dr. Firman, Iya. belum kedengaran suaranya di sini. Dr. Firman. Suaranya Ya, tidak mungkin terdengar apa ya? namanya ini ya. Apa namanya mikrofonnya ya? Tunggu Boleh? sebentar ya. Bentar. Mikrofonnya mungkin Abang. Iya. Tunggu. Ya. Halo, Dr. Firman. Dr. Firman, saya belum mendengar Halo. suaranya ini. Suara saya terdengar jelas? Halo, Dr. Firman. Halo, suara saya terdengar Belum jelas? ada. Halo, Oh, oke. Iya. sudah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Apa oke, suara saya suaranya terdengar agak jelas? kecil. Boleh mungkin bisa dibantu dulu. Kita udah terhubung ya dengan Dokter Firman di sini. Dokter Firman bisa dengar suara saya? Bisa, bisa. Agak kecil ya. Oke. Halo? Dokter Firman Halo? bisa dengar suara saya? Bisa, bisa. Suara saya terdengar jelas tidak? Iya. Mhm. Suara saya terdengar jelas? Halo? Halo? Apakah suara saya terdengar jelas? Iya. Oke. Kita Suara masih saya terus terdengar. mencoba ya dengan Dokter Firman untuk Oke. Iya, halo Dokter Firman. Ya, tadi udah kedengaran tapi sangat kecil sekali suaranya. Halo? Halo? Suara saya terdengar jelas tidak? Iya. Sabar ya. Iya, kita udah terhubung lewat gambar. Tapi suara kita belum ini ya. Suaranya belum bisa didengarkan dengan baik. Oke, Saribata Malabiriku jangan kemana-mana. Dokter Firman kita akan kembali saat lagi ya. Tetap di sini dulu. Halo? Suara saya terdengar? Alariren
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Iya, Saribata Malabiriku kita menyapa kembali ya. Ini narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Firman Saleh, SS SPD MHum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Akhirnya kita tersambung ini ya. Iya, iya. Enaknya aku panggil apa nih supaya lebih akrab nanti? Bro saja. Bro aja. Oke, Pak. Mohon izin aku panggil abang aja boleh ya? Oke, boleh. Iya. Abang sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, amin. Iya. Nah, ini sebelumnya mohon maafin untuk keterlambatannya nih Bang, diutak-atik dulu nih kayaknya baru. Iya. Sebelumnya terima kasih ya udah meluangkan waktu buat Perempat RRI Makassar. Iya. Tentunya dengan terima kasih juga sudah diundang ya. Iya. Tentunya juga dengan kesibukan ini Bang ya. Iya, nah ada begitu banyak momen-momen sakral dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah pernikahan. Nah hari ini kita akan membahas mengenai transformasi dan eksistensi proses perkawinan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Nah sebelum kita lebih jauh ke tema besarnya, Abang boleh cerita sedikit ini kenapa harus transformasi dan eksistensi? Ya, baik pendengar RRI Makassar. Iya, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum. Ya, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera ya tentunya. Hari ini saya sangat berbahagia sekali ketemu dengan Abang Richard ya. Iya. Abang Richard yang memandu kita hari ini. Kita bicara tentang transformasi ya. Transformasi dimaknai sebagai sesuatu yang berubah. Ya, maaf. Jadi sesuatu yang berubah, sesuatu yang mengalami perubahan. Tentu saja dalam segala hal yang pasti itu adalah perubahan. Ya, di dunia ini yang pasti adalah perubahan. Nah, begitupun dengan kebudayaan yang ada di masyarakat kita, khususnya di masyarakat Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, saya fokus ke perkawinan Bugis. Bicara tentang transformasi, dari dulu sampai sekarang tentunya pasti ada perubahan-perubahan yang dialami dari dulu, yang dulu pernah ada dan sekarang menjadi tidak ada. Nah, ini terjadi tentu saja ada yang disadari, ada juga yang tidak disadari. Dalam pengertian secara harafiah itu transformasi adalah sesuatu yang berubah, baik berupa
wujud, berupa sifat, berupa bentuk. Dan hari ini saya bicara tentang bagaimana perubahan prosesi dalam pernikahan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, eksistensi. Tentu saja ada hal, ada prosesi yang masih tetap bertahan sampai hari ini. Oke. Dan eksistensinya, keberadaannya masih tetap dari dulu sampai sekarang. Hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dalam perkawinan itu masih eksis. Sehingga secara garis besar tadi disampaikan bahwa kita bicara tentang transformasi Iya. dan eksistensi. Oke. Mana yang berubah dan mana yang masih tetap eksis. Seperti itu. Iya. Ya. Nah, Ya. nah, Abang ketika dua kata ini, transformasi dan eksistensi ini, akhirnya dia menyatu dalam sebuah prosesi perkawinan masyarakat Bugis Makassar. Nah, Iya. bagaimana ini? Maksudnya bagaimana akhirnya ketika dua kata ini dia menjadi sebuah akselerasi dalam proses perkawinan masyarakat di Bugis Makassar. Abang melihatnya Ya. seperti apa? Ya, baik. Jadi saya melihatnya ada proses-proses yang dulunya ada, Ya. yang dulunya ada, yang dijalankan oleh masyarakat, namun sekarang itu sudah dilesapkan atau disatukan karena berdasar pada efektivitas dan berdasar pada ya tentunya biasanya kita berbicara tentang biaya. Iya. Dalam perkawinan kan yang kadang menjadi hal krusial itu adalah biaya. Iya. Ya, tapi kalau kita bicara tentang tradisi, tentang budaya dalam perkawinan, tentu saja kita mencari seperti apa yang pernah ada dan sekarang sudah tidak ada. Nah, sehingga terjadi transformasi. Ada asimilasi yang terjadi, asimilasi budaya. Ada sesuatu yang pernah ada, kemudian dia melesap, disatukan atau dibuat menjadi sesuatu yang dianggap ini yang lebih penting, sehingga ini yang dilaksanakan, ini yang dilakukan sekarang ini, sehingga terjadi transformasi yang dulunya harusnya ada rentetan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang sisa satu saja. Sisa satu saja. Sehingga saya istilahkan sebagai sebuah transformasi. Tapi dia tetap eksis. Perkawinan Bugis ada tradisi yang prosesi yang masih tetap eksis sampai hari ini. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk kita bicarakan hari ini bagaimana transformasi itu terjadi dan seperti apa eksistensi yang ada dalam perkawinan Bugis seperti itu. Mohon izin Bang, ini mohon berkenan untuk dijawab ya. Tadi kan Abang bilang bahwa artinya maksudnya gini, ini mungkin kita melihat dengan kontekstasi kehidupan modern sekarang ini. Ya kan? Betul. Ya, di mana masyarakat masyarakat apalagi yang akan melangsungkan pernikahan khususnya di suku Bugis ini kan tadi Abang juga menyebutkan bahwa ada begitu banyak rentetan yang sangat kaya yang prosesi yang harus sangat panjang yang harus dilewati oleh mereka yang akhirnya memutuskan untuk menjadikan masa depan mereka berlabuh pada sebuah kotak pernikahan, ya kan? Yang namanya rumah tangga. Nah, dengan begitu banyak prosesi rentetan acara yang sebenarnya itu sudah ada sejak zaman dulu gitu Bang ya. Nah, tetapi akhirnya bolehkah misalnya yang rentetan-rentetan itu ditoleransikan masuk ke dalam kehidupan modern sehingga akhirnya dia bisa menjadi sesuatu yang apakah bisa diserahkan begitu Abang? Tanpa menghilangkan kekayaan karakter tradisi budaya yang memang sudah turunan dari tetua-tetua kita yang dulu. Ya, saya kira itulah yang terjadi sekarang. Itulah fenomena yang terjadi sekarang ya. Kenapa? Ini sangat menarik untuk kita bahas, kita bincangkan, karena saya melihat dulu
itu ada istilah memanuk-manuk. Jadi ada istilah memanuk-manuk. Memanuk-manuk itu bagaimana keluarga calon mempelai laki-laki Iya. pergi ke wilayah atau daerah calon mempelai perempuan untuk mencari kabar tentang perempuan ini. Apakah perempuan ini sudah ada yang meminang? Apakah perempuan ini sudah ada yang menyimpannya sejak dulu? Oke. Apakah perempuan ini sudah ada yang punya? Ya, apakah perempuan ini bagaimana? Ya, dengan disitulah pihak keluarga mempelai, calon mempelai laki-laki itu datang mencari tahu seperti apa bibit, bobot, dan bebetnya si perempuan ini. Kenapa? Karena dulu kita tidak tahu siapa yang sudah datang dan seperti apa yang telah terjadi terhadap perempuan ini. Nah, di tradisi atau prosesi memanuk-manuk inilah ada yang diutus untuk datang mencari tahu. Nah, seperti itu. Terus ada namanya rentetan atau prosesi mapesek-pesek. Mapesek-pesek ini dia sudah memberikan sinyal setelah dia ketahui bahwa perempuan ini belum ada yang meminang, perempuan ini belum ada yang menyimpan, perempuan ini belum ada yang mengikat, perempuan ini belum ada yang punya, dia lakukanlah mapesek-pesek. Mapesek-pesek ini ya mulai masuk ke keluarga calon mempelai perempuan atau perempuan yang dia inginkan. Setelah itu ada namanya istilah Mak Bajalaleng. Mak Bajalaleng ini ya dia sudah mencari jalan atau dia sudah berusaha, ada lagi yang diutus untuk ke keluarganya, keluarga intinya maksud saya. Jadi ada rentetan itu yang dilakukan oleh masyarakat kita dulu, yang sekarang itu sudah tidak lagi dilakukan. Mungkin dari ketiga tadi, sisa satu kali dilakukan. Mungkin dia hanya mapesek-pesek kah, atau dia bajalaleng saja mencari jalan. Nah itu tadi yang saya bilang, ada 3 prosesi yang seharusnya dilakukan, yang seyogyanya dilakukan. Tapi itu dipadatkan karena mungkin yang pertama, masyarakat modern sekarang ini, itu biasanya sudah saling kenal atau sudah lama pacaran atau sudah lama dekat, sehingga itu tidak perlu lagi, mereka sudah saling kenal. Nah, ada namanya masaro. Masaro itu letu atau melamar. Jadi ketika sudah dapat sinyal yang baik, sudah dapat lampu hijau, sudah dapat tanda-tanda yang membahagiakan, dia sudah langsung gitu melamar saja. Iya, sudah ada tanda-tanda gitu ya. Langsung saja dia datang melamar. Jadi ada yang bukan hilang ya, tapi disatukan. Ada yang disatukan. Jadi karena mungkin dulunya kan dalam tradisi pernikahan seringkali ada orang yang dinikahkan karena pilihan orang tua. Satu. Yang kedua biasanya karena pernikahan politik. Anaknya si ini yang seorang pimpinan di sini dinikahkan dengan anaknya si ini yang punya banyak sesuatu di sini. Nah, itu kan biasanya terjadi, sehingga penting dilakukan prosesi ini. Yang seperti tapi ini. Kalau dia sudah yang seperti itu. Tapi sekarang mereka kan kebanyakan muda-mudi sekarang, dia sudah lama kenal, dia sudah lama dekat, sehingga setelah mendapatkan sinyal langsung saja dia ke prosesi yang keempat, yaitu masaro atau letu atau melamar. Langsung melamar saja begitu. Nah, itu yang saya maksud. Ada transformasi ya, yang dulunya seperti ini yang dilakukan oleh masyarakat. Sekarang itu sudah mengalami perubahan.
Ya, satu karena modernisasi, kemudian yang kedua generasi sekarang sudah berbeda dengan generasi yang Iya, dulu, iya, iya. ya. Dan keadaan yang memungkinkan karena faktor satu efektivitas waktu Iya. dan efektivitas biaya. Oke. Mungkin itu, Iya. ya. Nah, Abang tadi kan di awal kan Abang mengatakan bahwa kalau misalnya ini kita mengacu pada ini ya kehidupan maksudnya tatanan zaman dulu gitu. Sempat mengatakan Ya. bahwa ada orang tua, maksudnya ada yang datang untuk istilahnya maksudnya senter bela dulu ini si apa namanya? Si Ya. mempelai wanita ini ya. Nah, Ya. nah Anak gadisnya, anak anak gadisnya. Nah, apakah yang datang ini memang apa namanya tua-tua adat yang ditunjuk oleh keluarga si mempelai laki-laki atau memang mereka adalah apa namanya bagian dari yang memang punya tugas untuk melaksanakan prosesi pernikahan di masyarakat suku Bugis ini, Abang? Ya, jadi dalam prosesi memanuk-manuk Iya. dengan mapese ini, Iya. itu biasanya yang diutus adalah orang kepercayaan dari keluarga laki-laki Iya. untuk datang mencari tahu atau mencari informasi tentang perempuan ini yang akan dilamarnya. Nah, nanti setelah informasi itu valid, informasi itu sudah jelas, informasi itu akurat, barulah diutus biasanya keluarga dekat atau orang yang dipercayakan, orang yang dituakan untuk datang Mak Bajalaleng. Mak Bajalaleng itu dia sudah datang untuk mencari, Mak Bajalaleng itu mencari jalan, ya, atau bagaimana dia bisa datang ke keluarga intinya si perempuan ini. Setelah mereka menyampaikan bahwa karena bukan orang tuanya yang datang pada belum. saat Mak Bajalaleng ini, Orang tua belum ya, Abang ya? bukan orang tua, belum, Oke, iya. belum. Iya. Ya, jadi ini orang yang dipercayakan. Iya. Biasanya kalau ada omnya atau ada orang yang paling dekat atau ada orang yang dipercayakan, dialah yang datang untuk Mak Bajalaleng ini mencari jalan apakah pihak perempuan ini bersedia atau mau untuk dilamar anaknya. Oke. Setelah itu barulah orang Masaro. Masaro ini letuk melamar. Biasanya yang datang itu sudah orang tua. Iya, Abang mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Apakah dalam perjalanannya pernahkah tidak disambut, maksudnya tidak ada balasan sambutan begitu, Abang? Iya, banyak yang terjadi seperti itu. Jadi ada kan namanya penolakan. Tidak semua tidak semua keinginan orang itu diterima. Jadi tidak semua orang yang datang itu dipinang, bukan dipinang ya. Tidak semua diterima, ya. Tidak semua laki-laki yang datang. Nah, bagaimana? Coba kira-kira. Iya. Seandainya semua ada anak gadis nih satu, Iya. ada 5 yang mau, Ada ada 5 yang mau. Semuanya melakukan, ini. Iya. Semuanya melakukan memanu-manu, dia melakukan. Dan mereka berusaha untuk Mak Bajalaleng mencari jalan semua untuk bisa datang ke orang tua si perempuan ini. Iya. Nah, pada saat Masaro atau melamar, disitulah kadang kita dengarkan yang namanya Elo Mak Duta. Jadi disitulah orang Mak Duta, letu Mak Duta ya, Masaro Mak Duta. Jadi biasanya kita mendengarkan bahasa-bahasa yang tidak lagi digunakan saat ini. Angkana may pole terjali tetap kerebana masing-masing. Ya, dan dalam ini bahasa mungkin yang Bang Richard tidak paham ya. Siap. Ya. Saya datang. Angkana may pole terjali tetap kerebana masing-masing. Jadi dia menyampaikan bahwa
saya datang ke sini dengan membawa harapan yang begitu besar. Jadi dijawablah. Jadi ada semacam mungkin istilahnya berbalas pantun, Oh ya. berbalas bahasa, Iya. ya, berbalas bahasa. Jadi dia disebut di sini Elo Makduta ya dalam bahasa masyarakat Bugis. Iya. Jadi ini sangat menarik. Iya. Orang Bugis itu jarang yang mengatakan sesuatu to the point langsung begitu. Tidak secara langsung, tapi dia mengungkapkannya dengan bersyair, dengan berpantun seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya apakah ada pernah ditolak atau pernah tidak diterima? Sering terjadi hal demikian. Oke. Dan tidak semua orang yang datang itu diterima. Makanya Iya. biasa terjadi ada yang meminta uang panai itu cukup besar. Kenapa? Sebenarnya itu bahasa penolakan. Halus gitu abang ya? Iya. Halus, penolakan secara halus. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin merasa bahwa dia tidak sepadan, atau dia tidak setara, Siap. atau dia derajatnya tidak sama, stratanya berbeda. Kok bisa-bisanya dia datang melamar anak saya? Mohon izin abang, mohon izin abang. Ya. Jadi nanti masih bersambung dengan yang abang katakan ini. Tapi bagaimana ketika pada akhirnya mereka sudah mengenal cukup lama? Nah, itulah dilematis ya. Oke. Itulah dilematis. Iya. Karena banyak juga yang terjadi di masyarakat kita, Iya, di masyarakat Bugis. Iya. Laki-lakinya bukan bangsawan, sedangkan anak gadisnya itu adalah keturunan bangsawan. Iya. Ada yang bangsawan penuh, ada yang bangsawan tidak penuh. Iya. Nah, disitulah terjadi pergolakan. Karena di satu sisi anaknya yang mau menjalani kehidupan berumah tangga, di satu sisi dia harus menjalankan adat yang ada. Nah, itu dia. Iya, jadi tetapi kita kembali lagi ke bijaknya orang tua dalam melihat bagaimana anaknya ke depan, seperti apa kehidupannya ke depan, seperti apa yang akan dijalaninya. Jangan sampai ada yang menyesal. Karena orang tua selalu berpesan, kami tidak mungkin mau melihat Anda atau dirimu menjadi yang tidak baik. Pasti kami selalu menginginkan yang lebih baik untuk Anda, untuk kamu. Kan biasanya nasihatnya seperti itu. Tapi orang tua yang bijak, itu tergantung dari kamu, karena kamu yang mau menjalani. Kan biasanya seperti itu ya bahasa yang dikeluarkan. Tapi tolong dipikirkan, bagaimana kira-kira keluarga, bagaimana kira-kira nanti ke depannya, bagaimana kira-kira. Karena bukan hanya si laki-laki dan perempuan saja yang akan disatukan, tapi akan mengikat dua keluarga yang akan disambung menjadi satu. Nah, makanya biasanya dalam bahasa Bugis itu disebut apakah ikatannya sudah sepadan atau sama. Apakah tali rapia cocok disambungkan dengan tali ya, atau tambang begitu. Kan biasanya untuk dianalogikan seperti itu. Ya. Jadi ya pasti banyak yang terjadi penolakan-penolakan, baik itu secara halus maupun dinyatakan secara langsung. Nah, kembali lagi pada tradisi ya, karena sebagai
apa namanya, di antara sekian banyak suku yang ada di Indonesia, suku Bugis adalah salah satu suku yang bisa dikatakan mereka sangat sangat menjunjung tinggi yang namanya petua, begitu Bang ya, petua apa namanya, Ya, tradisi ya. Nah, ya, tapi ketika akhirnya kita harus berhadapan dengan apa namanya, suatu bingkai yang tadi Abang tadi di awal sempat menyebutkan bahwa menjalankan adat. hmm, Nah, lantas ya, apa namanya, ketika menjalankan adat ini, ketika dia harus apa namanya, bersatu bersama dengan transformasi dan eksistensi prosesi perkawinan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, lantas bagaimana nanti ini apa namanya, pegangannya, ikatannya ini bagaimana ini Abang ketika harus menjalankan adat? iya, Sementara apa namanya, kembali lagi bahwa zaman dulu dengan proses yang begitu panjang sehingga akhirnya melihat dengan kehidupan masyarakat modern, terus kemudian juga apa namanya, dilihat lagi dengan segi efektifnya. Ini Abang melihatnya bagaimana? iya. Baik, itulah makanya saya sebut transformasi. Kenapa? Karena dulunya rentetan prosesi yang seharusnya dilakukan ya dari bertahap, step by step, dari manu-manu sampai seterusnya. Misalnya 6 sisa 2 eh, begitu ya. ya, Ah, ya dari 4 itu dijadikan menjadi satu. oke. Kenapa? Karena kita kembali ke situ bahwa masyarakat dulu yang tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka yang kadang tidak kenal atau memang mereka yang tadinya sangat jauh, ada namanya dalam tradisi masyarakat Bugis itu yang jauh didekatkan. Misalnya dia sudah sepupu beberapa kali, ya. Kemudian dia kan sudah agak jauh, sudah sepupu 3 kali, sudah sepupu 4 kali. Ah, ini didekatkan lagi, dinikahkan supaya keluarganya kembali, ikatan simpul keluarga ini kembali ke keluarga yang tadinya sudah jauh semakin dekat. Nah, Berarti itu yang boleh pertama. boleh Abang ya? Boleh, boleh, Boleh. Oke, iya. boleh. Jadi transformasi ini kita tidak bisa pungkiri bahwa itulah yang terjadi di masyarakat modern kita. Nah, yang tadinya harusnya dilakukan, tapi ada yang harus dan sangat penting untuk dilakukan. Ya. Mungkin tadi itu manu-manu, pesa-pesa itu mabajalalan dianggap tidak perlu lagi. Iya. Kenapa? Karena sekarang itu mereka sudah tidak sama lagi dengan masyarakat dulu. Ya dulu kan mereka yang tidak kenal atau mereka yang baru saja belum pernah dipertemukan sama sekali, baru mau dikenalkan. Nah, dilakukanlah hal semacam itu. Kemudian yang sekarang ini kan tidak penting lagi. Yang penting sudah ada sinyal, sudah ada lampu hijau Iya. dari pihak perempuan, mereka sudah langsung saja datang melamar. Kan seperti itu. Jadi ada yang bertransformasi tapi tetap eksis. Yang tetap eksis itu adalah bagaimana masyarakat Bugis masih menjaga sampai hari ini ada istilahnya letu atau masaro atau makduta, ya, melamar. Itu selalu ada, dan itu pasti mengundang, biasanya mengundang kerabat terdekatnya untuk datang menjadi saksi bahwa mereka sudah datang melamar. Nah, Oke. setelah itu ada lagi contoh. Setelah melamar, ada namanya matan reso atau mencari waktu yang baik. Iya. Setelah itu ada namanya mapetuada. Mapetuada, disitulah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, keluarganya, itu membicarakan apa-apa saja yang akan dibawa, berapa uang panainya, kapan waktu yang rembuk, disitulah rembuk. Iya. Berapa, kapan waktu pelaksanaannya, seperti apa prosesnya, dan disitulah semuanya dibicarakan.
setelah itu baru ada prosesi mapendrek dui. Mapendrek dui itu sudah membawa uang belanja. Ya. Uang panai tadi itu, uang panainya tadi itu. Nah, tapi di masyarakat sekarang, modern sekarang, karena tadi Bang Richard sudah menyinggung bahwa bagaimana dulu dan bagaimana sekarang, Iya. yang tadinya ini berbeda, Mak Duta, Letu, Mak Duta, Matan Reso, Mapetua, dan Mapendrek Dui itu berbeda. Nah, sekarang disatukan lagi. Itu disatukan. Jadi satu kali saja setelah orang melamar, langsung sudah di situ juga orang Mapetua ada. Setelah Mapetua ada, di situ sudah dibawa juga uang belanjanya. Iya. Karena prinsipnya adalah orang masyarakat kita kan lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Kemudian apabila ini dilakukan berkali-kali dengan orang yang sama, kenapa tidak dilakukan satu kali? Nah, ini prinsip yang sempat saya dapatkan pada saat saya melakukan semacam riset kecil-kecilan. Saya sampaikan, nah ini kan dulu ada tradisi ini nih. Kemudian setelah itu orang Matan Raso, setelah lamaran ya, orang Matan Raso mencari hari yang baik. Setelah itu ada tradisi Mapetuada. Kemudian setelah itu ada Mapendrek Dui. Nah sekarang kenapa sisa 2 kali saja dilakukan setelah dia lamaran, langsung Mapendrek Dui. Tidak ada Mapetuadanya di hari itu juga. Sehingga sudah ada data beberapa yang mengatakan begini. Begini nak ya. Jadi yang dipanggil pada saat kita melamar, kemudian pada saat kita Mapetuada dan Mapendrek Dui adalah orang yang sama. Kalau kita panggil berkali-kali, mungkin orang akan merasa berat datang. Satu. Yang kedua, persiapannya kita ya tentu saja menyediakan makan, menyediakan kendaraan kalau jarak tempuhnya jauh, menyediakan pakaian, ya. Tapi untuk efektivitasnya orang Bugis sebut barak marepti. Artinya supaya singkat, jelas, dan terlaksana. Sehingga dilakukan satu kali saja deh di situ. Pada saat itu juga orang Mapetuada, pada saat itu juga orang sudah bawa uang belanja. Siap. Begitu. Nah, Abang, sehingga terjadi sehingga itulah yang saya sebut dia bertransformasi. Ada perubahan yang terjadi secara sengaja sebenarnya, secara sengaja, tapi banyak yang tidak menyadarinya bahwa ada prosesi yang terpotong atau ada prosesi yang digabungkan menjadi satu, sehingga ada rentetan prosesi-prosesi yang seharusnya dipisahkan tapi dilakukan menjadi satu. Gitu. Nah, Abang, menyambung dari yang barusan Abang sampaikan ini, ketika misalnya dia dipotong kemudian dijadikan satu, apakah memang ada kalau yang Musya riset yang menyambung tadi, yang tadi Abang sempat mengatakan bahwa ada riset kecil-kecilan begitu Bang ya. Nah, apakah ketika misalnya yang tadi 4 itu digabung menjadi satu, apakah sebelum itu memang sudah mungkin ada doa-doa dulu kah, mohon izin dari tetua-tetua adat atau bagaimana supaya maksudnya prosesnya bisa dilancarkan sampai pada hari hanya nanti, begitukah atau mungkin jalan seperti biasa saja, Abang? Ya, nah ini yang bagi masyarakat Bugis ya, bagi masyarakat Bugis, segala sesuatu yang dilakukan pasti mereka menggunakan doa, ya, dan segala sesuatu yang akan dilakukan pasti diawali dengan
doa. Nah, disebutlah dia, kita sebut dengan mantra ya, kita sebut dengan mantra. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat Bugis itu mulai dia bangun tidur sampai tidur kembali, itu ada semua mantranya. Apalagi kalau dia mau melakukan sesuatu. Jadi rentetan prosesi-prosesi ini itu selalu mereka mulai dengan istilah mapamula atau mapanguju. Mapanguju itu artinya dia bersiap-siap untuk jalan begitu. Dia siap-siap untuk melakukan sesuatu. Jadi dia tidak begitu saja jalan begitu saja. Nah, dan bukan orang sembarangan yang diutus untuk melakukannya. Dan dalam setiap prosesi selalu ada seperti itu ya. Selalu ada seperti itu. Sehingga istilahnya setelah terjadi akulturasi supaya ada berkahnya, barakai, dan apa yang diinginkan itu sesuai dengan harapan. Nah, tapi itu tadi yang saya sampaikan, meskipun terjadi transformasi, ada rentetan prosesi yang tidak bisa hilang atau tidak bisa diasimilasi, tidak bisa digabungkan. Harus ada, meskipun dilakukan dalam waktu yang sama, tapi prosesi itu harus ada. Nah, itulah yang saya sampaikan, saya istilahkan bahwa terjadi transformasi yang dulunya mungkin dilakukan hari ini orang mapendrek boting. Besoknya baru orang maparola. Tapi sekarang itu sudah hari itu juga orang mapendrek boting setelah akad nikah, setelah ipasi kerawa, setelah ipasi kerawa dia duduk bersanding di pelaminan, setelah itu maparola. Besoknya dia maparola. Nah, sekarang itu digabungkan saja, setelah akad nikah duduk 3-4 jam, setelah itu orang maparola sudah ke rumah pihak mempelai laki-laki. Nah, itu yang saya utarakan tadi, bahwa memang kondisi sekarang menunjukkan fenomena bahwa masyarakat kita tetap melaksanakan prosesi, tetap melaksanakan tradisi. Namun, ada hal-hal yang dianggap ini bisa digabungkan, ini bisa dilaksanakan untuk efektivitas waktu, dan lagi-lagi biaya. Nah, kalau bisa 1 kali, kenapa mesti dilakukan 2 kali? Yang jelasnya tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang dihilangkan. Makanya saya sebut dia tetap eksis, meskipun terjadi perubahan, meskipun terjadi transformasi. Begitu maksudnya. Oke. Ya, Abang, terima kasih sekali. Hari ini kita belajar lagi ya, banyak sesuatu yang baru. Tapi sesuatu yang baru ini dia justru membuatnya menjadi lebih lebih indah begitu ya, kalau saya boleh bilang begitu Bang ya. Iya. Nah, tapi tetap menghormati, sekaligus juga menjalankan adat dengan menghormati adat itu sendiri, sehingga akhirnya nanti transformasi dan eksistensi ini dia berjalan beriringan, sehingga akhirnya nanti ketika masuk pada sebuah menghormati adat di suku Bugis itu, jalannya juga pasti akan bagus. Abang, terima kasih sekali sudah bersama dengan kami di sini di Perompak RRI Makassar. Nanti kapan-kapan kalau ada info baru boleh kita dibagi lagi Bang ya. Siap. Terima kasih. Salam hangat buat keluarga, sukses selalu Abang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Richard. Iya, sama-sama Abang. Iya. Saribata Malabiriku, demikianlah obrolan budaya di Nusantara Siang, transformasi dan eksistensi prosesi perkawinan masyarakat Bugis Sulawesi Selatan bersama Dr. Firman Saleh SS SPD MHum, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas ya. Saya pamit, terima kasih banyak, dan kita ikuti dulu info kabaran di pukul 10 ruas siang ini. Kabar Ratna Pro 4.
Sari Batang Malabiriku